Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang sukses, husnul khotimah, dan surga. Kali ini kita akan membahas tentang rekomendasi Majelis Ulama Indonesia yang mendukung penyebaran, pembelajaran, dan pendidikan salat khusyuk metode 3T ini. Para sahabat, salat khusyuk metode 3T memang belum banyak yang memahaminya. Sehingga begitu diperkenalkan, orang selalu bertanya-tanya. Ini alirannya apa ya? Ini dari mana ya? Pak Lukman itu siapa ya? Kemudian dalil-dalilnya apa ya? Hadisnya apa ya? Al-Qur'annya apa ya? Itu bertanya-tanya. Apalagi banyak juga orang yang justru nggak membaca lagi. Begitu ada salat khusyuk metode 3T, akan ada pendidikan khususnya. Nah, terus ada pendidikan khusus ini tentang salat khusyuk, langsung dia tanyain ke ustadznya. Ustadz, ada pendidikan salat khusyuk metode 3T, itu gimana menurut Ustadz? Kalau ditanya ke Ustadz, apalagi Ustadznya tidak mengerti. Ustadznya tidak mengerti, akhirnya dia bilang, ah udah nggak usah deh, katanya gitu. Langsung itu orang bilang tidak usah. Langsung tidak usah, langsung dia nggak mau tuh. Dia percaya sekali sama satu orang Ustadz itu. Nah, ada juga dia yang bingung. Bingung, ini aliran apa ya, ini bagaimana ya, ini apa ya, sebagainya, bingung aja. Tapi belajar tidak mau. Kenapa bingung? Karena dia merasa ragu, merasa kurang yakin, merasa ini apa, ini nanti takut tersesat, ini, takut itu. Banyak yang seperti itu. Nah, inilah era sekarang itu seperti itu. Walaupun dia benar, walaupun dia bermanfaat, walaupun dia memang luar biasa pelajaran itu, dan diperlukan oleh dirinya sendiri, diperlukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, itu dia masih bingung, seringkali tidak percaya, atau dia sering bergantung percaya kepada sekelompok orang atau seorang ustadz. Nah, ini masalahnya. Ya, sehingga kasihan sekali saya melihatnya itu orang-orang yang tidak memiliki pemahaman akal sehat. Jadi akal sehat itu kan biasanya dipelajari dulu, dibandingkan dulu, dilihat dulu sumber-sumbernya, dikaji dulu sama dia sendiri, ya dia sendiri. Nah, dia baru bisa tahu, oh ini benar ini gitu. Ya, tapi untuk orang yang seperti ini, yang dia mau menggunakan akal sehatnya, mau menggunakan Al-Qur'annya, mau belajar sendiri, mau kemudian menelusuri sendiri, memang jarang orang seperti ini. Kebanyakan dia nggak mau pusing. Nggak mau pusing, udah tanya Ustadz saya aja deh, ntar tanya. Begitu sama Ustadz tanya, Ustadz ada pendidikan salat khusyuk metode 3T, bagaimana tuh? Nah, kalau ustadznya benar, dia akan lihat dulu seperti apa. Dia akan pelajari dulu bukunya. Dia pelajari dulu bukunya, dia dalami dulu, dia hayati dulu, dia yang mengikuti dulu kalau perlu. Nah, baru dia memutuskan. Tapi karena ustadz juga punya kepentingan masalahnya. Ya, banyak ustadz ya, tidak semua tentunya ya, banyak yang bersih, yang bagus, banyak juga. Cuman kadang-kadang ada juga yang punya kepentingan. Ya, kepentingan tuh, waduh, nanti kalau ikut kelompok situ, ikut salat khusyuk metode 3T, nanti, waduh, saya kehilangan jamaah nih, gitu. Wah, nanti gimana? Nah, ada juga yang seperti ada ya. Tapi mungkin jumlahnya sedikit, lebih banyaknya sih ustadz ini baik. Lebih banyak baik, dan dia banyak ingin berdakwah dengan sungguh-sungguh begitu, dan mungkin juga Ustadz ingin mempelajarinya lebih baik lagi. Nah, ini para sahabat, orang ragu karena ini gitu. Ini bukan hal baru, salat khusyuk 3T ini bukan hal baru.
Ya salat khusyuk 3T itu sudah dilakukan oleh Rasulullah. Tumak ninah, tafakur, tadabbur. Tumak ninah artinya tenang, tafakur artinya memahami, tadabbur artinya menghayati makna-makna bacaan sholat. Nah semua juga para nabi, para rasul, itu dia menghayati, dia mengerti, dia juga melakukannya dengan tenang. Baik para sahabat Nabi, Rasulullah sendiri, para ulama pasti seperti itu. Tapi karena metode 3T ini baru diketahui, ya baru diketahui, tidak ada yang mengajarkan sebelumnya, nah sehingga nih banyak hal yang umumnya umat ingin bertanya-tanya seperti itu. Nah karena itulah para sahabat semua, saya ingin menunjukkan bahwa ini bukan hal baru. Ya bukan hal baru, ini dilakukan oleh Rasulullah. Karena itu para ulama sepakat. Nah, ini para ulama nih. Jadi kalau para ulama tuh jumlah ulamanya banyak. Kemudian mereka bermusyawarah. Kemudian mereka membaca buku salat khusyuk 3T itu. Mereka baca itu baik-baik. Kemudian mereka memutuskan. Nah, jadi kalau udah seperti ini, mau percaya kepada ustadz satu orang atau mau percaya kepada ulama yang jumlahnya banyak, yaitu dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau Majelis Ulama Indonesia terdiri dari para ahli agama. Jadi para ahli agama kemudian membaca dan merumuskan bahwa salat khusyuk metode 3T itu disambut baik, dianjurkan untuk disebarluaskan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi salat khusyuk metode 3T telah memperoleh rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Nah ini kita perlihatkan bagaimana tuh rekomendasi itu yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia tentang buku salat khusyuk metode 3T. Mari kita saksikan slide berikut ini. Nah ini para sahabat, kita lihat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia tentang salat khusyuk metode 3T. Nah, ini rekomendasinya. Ya, ini rekomendasinya semua panjang begini, cuma ini kecil. Ya, ini kecil sehingga perlu saya perbesar hal-hal yang pentingnya. Ya. Nah, karena itu saya perbesar di sini. Nah, tulisannya seperti ini. Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Nah, bunyinya yang penting-penting ya saya masukkan di sini. Akhlak adalah harta kekayaan yang tidak akan habis. Lampu yang tidak akan padam. Pakaian yang tidak akan lapuk. Nah, inilah akhlak itu. Luar biasa nih kalimatnya dari MUI ini. Tumaninah, tafakur, tadabbur atau 3T merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam usaha mencapai salat khusyuk. Nah, ini kata Majelis Ulama Indonesia. Ya, jadi orang mau sholat khusyuk itu harus ada 3T-nya. Kalau mau sholat yang khusyuk, itu harus ada 3T-nya. Tumakninah, tafakur, tadabbur. Jadi khusyuk syarat mutlaknya itu ada 3T-nya. Ini kata Majelis Ulama Indonesia. Dan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ya dalam usaha mencapai salat khusyuk. Jadi kalau nggak ada 3T-nya itu bukan khusyuk yang benar. Khusyuk yang benar adalah ada 3T-nya. Ini kata Majelis Ulama Indonesia. Setelah membaca buku, nah beliau itu mempelajari bukunya, terus kemudian dibahas bukunya dalam sebuah tim ahli agama, ya. Nah setelah membaca buku, jadi memang bukunya dibaca beneran. Salat khusyuk metode 3T, tumakninah, tafakur, tadabbur, ya. Setelah dibaca bukunya, akhirnya berkesimpulan, ya berkesimpulan. Kami Majelis Ulama Indonesia
dengan penuh kegembiraan. Nah, jadi karena memang buku ini, metode 3T ini baru bukunya baru diterbitkan. Tapi kalau tumak nina tafakur tadaburnya untuk salat khusyuk, ini Rasulullah sudah lakukan. Jadi baru ini bukunya baru saya buat. Disebut dengan metode itu karena zaman sekarang itu kan zaman ilmiah. Ya, zaman ilmiah. Jadi kami Majelis Ulama Indonesia dengan penuh kegembiraan menyambut baik. Jadi ini karena ini penting sekali untuk umat. Ya, di mana MUI juga mempunyai tugas yang sama, yaitu memperbaiki akhlak umat, melakukan pencerahan kepada umat. Sehingga dengan adanya buku ini benar-benar disambut dengan kegembiraan. Nah, ini disambut dengan penuh kegembiraan. Diiringi doa, semoga usaha ini diredoi oleh Allah dan menjadi ibadah di sisinya. Nah, ini para sahabat, menurut Majelis Ulama Indonesia, rekomendasinya seperti ini. Nah, karena itu para sahabat, jangan ragu-ragu lagi. Ya, kalau tanya satu ustadz, ya kalau MUI kan ustadznya banyak. Ya kalau pikiran sendiri, ya kita terbatas. Terus kalau nebak-nebak juga kita susah. Udah tuh, rekomendasi MUI itu percayai bahwa metode 3T ini memang benar-benar sejalan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan benar ajarannya dan merupakan syarat utama daripada kehusuan sholat itu. Kalau tidak ada 3T-nya, kehusuan sholatnya seperti apa? Nah, inilah rekomendasi Majelis Ulama Indonesia tentang salat khusyuk metode 3T. Semoga Bapak Ibu para sahabat semua jangan ragu-ragu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.